ada gosip katanya kamu sudah pernah menikah sebelumnya. Benar atau enggak? Ntar aja deh itu dijelasin di ZIP sekalian ya. Pas malam pertama itu tahu-tahu tuh lampu mati semua. Kenapa kok mati lampu? Aku bilang kayak gitu. Ya dia ngajaknya itu harus gelap total. Tapi aku tuh kayak gini-gini, nggak ada cahaya satupun untuk baru bisa dia. Jadi nggak ada lampu sama sekali. Kamu aja nggak bisa ngelihat dia kayak gitu. Iya, nggak bisa. Jadi aku nggak tahu. Yang dimasukin apa? Nah, sekarang di peran suamimu apa ini? Apakah dia memasukkan Apa ya? atau dia yang dimasukkan? Nggak tahu juga itu. Oh. Iya sih, aku nggak apa ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jorok. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi sering juga di rumah itu, di kamar mandi itu, misal bekas dia mandi gitu kayak ada darah-darah banyak gitu. Nggak tahu apa, darah apa itu. Tanya Dokter Richard. Melisa, dari mana asal? Halo dokter, dari Jawa Timur Tulungagung. Oh, Surabaya, dekat Surabaya gitu ya? Surabaya ke Tulungagung itu sekitar 3,5 jam. Naik mobil. Iya, naik mobil. Oke, luar biasa. Dari kapan dari sini? Mungkin aku lihat tempat Dedi, Iya. tempat Ata. Jadi waktu abis dari Om Deddy itu kita sempat pulang karena ada acara kan. Terus kita balik lagi jam 2 malam itu. Oh, oke. Kenapa? Ada acara di Tulungagung. Enggak. Kenapa kamu mau balik lagi ke sini? Aku pengen tanya. Karena ada undangan ke mana ya kemarin? Ke sini. Ke Ata, ke tempat aku, Ke dokter. ke saya, Iya. kayak gitu. Apa tujuan kamu? Karena gini dok, aku tuh kan dokter mungkin udah ngelihat ya kemarin-kemarin berita aku yang sempat viral itu. Aku tuh ganti yang aku mau nanya ke dokter. Oke. Nanya apa? Jadi kan selama ini aku yang ditanyain. Oke. Aku nih mau tanya ke dokter. Dengan kasus aku yang viral kayak gini itu menurut pandangan dokter itu gimana? Karena kan aku soalnya diganti dibully, kok aib-aib suami dibuka-buka sih seperti itu. Oke, nice. Aku akan jawab. Ya. Tapi di bagian akhir, karena aku pengen tahu ceritanya. Tapi aku senang kamu mau datang ke sini. Karena nggak banyak orang yang mau datang duduk di samping aku. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena kalau kamu bohong, kamu akan ketahuan. Oh gitu. Aman ya tapi ya? Nggak tahu. Mau dilanjutin nggak nih? Maksudnya takut kalau malah terlalu jujur akunya. Nggak apa-apa. Justru aku pengen tahu dari sisi jujurnya. Oke? Oke. Oke, aku pengen tanya dulu. Ceritanya kayak gimana sih? Kenalan di mana? Jadi awal kenalan itu dia yang undang karena dia buka toko baju waktu itu. Dia buka toko baju. Kamu terus usaha? Aku toko baju juga. Oke, selebgram ya katanya ya? Kata orang-orang sih, tapi aku nggak merasa gitu karena ya apalah. Dia? Enggak. Dia biasa. Toko baju. Toko baju, terus waktu dia buka toko baju itu dia kayak ngundang-undang para seleb-selebgram gitu. Terus salah satunya aku diundang dia. Oke, bisnis tadinya. Iya, terus Bantuin dia kayak gitu. setelah belum aja aku sampai rumah dia nge-DM cantik gitu. Oke. Mulai dari situ. Oke, jadi deket. Jadi deket-deket. Terus karena kan waktu itu pertimbangannya cepet-cepet karena dia kan setelah dia DM itu dok, dia langsung kayak curhat, ini aku sama orang tua aku tuh disuruh cepet-cepet nikah kayak gitu. Terus dia yakin sama aku katanya. Terus ya udah mulai dari situ langsung. Tahun berapa itu? Itu tahun Januari 2022. 2022. Iya. Terus itu kenalannya. Kenalannya. Nikahnya? 18 September 2022. Gila, baru ya, berarti baru banget kejadiannya. Kalian Belum masih ada 1 tahun masih dok. pengantin baru ya? Iya. Oke. Tapi memang kalau pengantin baru, kenapa? Oh, nggak apa-apa kan, maksudnya itu masih masa harmonisnya kan, kayak gitu kan. Kalau pengantin baru memang harmonis ya? Ya aku tahu kamu enggak, aku harmonis sih. Sampai sekarang aku masih ini sih. Enggak gitu. kan masih hot-hotnya kan, masih baru kan. Oh gitu. Nah ini nih yang aku perlu sharing ke dokter juga kayaknya. Oke, nah ini karena enaknya ngomong dengan dokter ya. Iya maksudnya kan belum pernah pengalaman menikah yang. Katanya kamu sudah pernah nikah sebelumnya. Oh iya dah. Kata siapa? Katanya kamu sudah ada gosip, katanya kamu sudah pernah menikah sebelumnya. Benar atau enggak? Ya enggak lah. Oh enggak. Oke. Ntar aja deh itu dijelasin di ZIP sekalian ya.
Iya, kan tanya. Maksudnya kan dokter tadi bilang maksudnya kalau di sini nggak bisa bohong kan? Bukan nggak bisa bohong. Apa? Boleh, bohong sih boleh. Tapi pasti ketahuan kan katanya. Kalau aku tuh bedanya kayak gini ya, Melisa. Aku tuh kayak aku tuh berpikir tuh selalu kritis kayak gitu. Kalau menurutku nggak masuk akal, aku akan mempertanyakan kayak gitu kan, karena jangan sampai ini jadi pemberitaannya kan jadi tidak real. Ini kan permasalahan rumah tangga dan apa sih yang sejujurnya yang pengen kamu bawa gitu sih? Aku pengen bawanya sih. Oke. Let's we start it, oke? Jadi kamu nikah bulan September. September 2022. Oke, waktu pacarannya harmonis. Belum pernah nikah sama sekali kamu? Belum Pernah nikah ya. Jadi itu bohong ya semuanya ya, pernah menikah ya. Oke, waktu kamu nikah di bulan September kayak gimana? Bahagia. Bahagia sekali. Ya, maksudnya itu kan setelah dulu percintaanku yang mungkin gagal-gagal, terus akhirnya menemukan sosok laki-laki yang secara physically dia juga tipe aku banget, terus dia juga baik, sama orang tua baik, terus perhatiannya luar biasa, jadi ya sangat bahagia akhirnya mendapatkan sosok suami idaman kayak gitu. Sampai aku kan sering banget Dok membangga-banggakan dia kayak di akun TikTok aku, akhirnya aku menemukan sosok laki-laki idaman sejati kayak gitu bla 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 bla. Oke. Terus yang ini menurut kamu selingkuhnya dengan saksi? Itu apa ya Dok? Aku nggak gimana ya, kalau dibilang itu selingkuh dia juga sampai akhir nggak mengakui juga sih. Nah, gimana ceritanya? Jadi kayak gini, setelah menikah kan usia pernikahan 2 bulan, itu aku baru tahu kalau dia sering chattingan sama temennya. Ya chattingannya menurut aku nggak wajar sih kalau sama si cowok itu. Bukan, lainnya lagi. Jadi ada beberapa Dok. Ada beberapa. Cowok. Yang mana yang menurut kamu yang tidak wajar tuh yang kayak gimana sih chattingannya? Dia gak apa ya ini? Gak apa-apa ya. Dia kayak bilang sayang, terus ngajak ketemu, terus dia bilang kangen, terus ngajak check-in, berakhir check-in, dan dia juga bayarin itu check-innya. Oh ya? Iya. Dengan cowok? Iya. Kamu ada buktinya? Ada. Boleh nggak saya? Boleh. Ini karena ini kemarin tapi bukan foto sih Dok, jadi kayak aku videoin gitu. Gak apa-apa. Aku pengen lihat aja. Gak apa-apa sih, ini malah aku mau tanya ke dokter kalau chat seperti ini tuh gimana sih? Wajar apa enggak sih? Gitu sih. Kalau ini yang percakapan mereka. I always support you. And however you are, your business, what are you doing to do, I support everything. I love you. Dia jawab ya. Terus di bawahnya, love you more sayang. Oh ini cowok dengan cowok. Ini laki lo nih? Ini yang suami aku. Ini suami lo? Ya. Kok kamu bisa dapat chattingan ini? Apa? Kamu dapat dari mana chattingan ini? Jadi ini sebelum KDRT itu Dok. Oh, enggak, kamu dapatnya ini kan berarti dari sudut pandang si selingkuhannya kan? Itu dari HP-nya temennya. Dari handphone? Temennya. Temen suamimu? Jadi kan di mobil, ini kan kita berlima ada di mobil kan Dok. Terus posisi waktu itu kan lampu merah. Terus pas di lampu merah itu dia mau nge-repost, kalau orang di lampu merah tuh kadang kan gabut pegang HP kayak gitu ya. Terus dia mau nge-repost ini, terus dia tuh kayak nyodorin HP-nya ke belakang. Kan posisi aku sama suami di belakang nih. Dia nyodorin, ini kok nggak bisa repost ya guys gitu loh. Dia nyodorin ini. Tapi aku salvok sama Love 2 ini. Di belakang kan aku di belakang gini kan Dok. Terus itu kan, loh kok ada Love 2 itu apa? Aku kan gitu. Terus di situ aku ya langsung refleks, HP-nya aku ambil, terus aku baca juga yang atas-atasnya itu kayak gimana. Kok sampai muncul ada dia saling support kayak gini tuh maksudnya apa ini? Kan aku berarti orangnya selingkuhan itu ada semobil dengan kamu. Iya. Aku perjelas dulu ya supaya mudah dimengerti ya. Jadi dari chatan di bagian sini itu adalah
suaminya kamu. Di bagian sini adalah diduga selingkuhannya. Diduga selingkuhannya. Dan kamu dapat capture kayak gini punya, berarti ini bukan dari akun suami kamu. Pasti dari akun si selingkuhannya. Karena kan yang di sebelah sini nih kan, kalau kita kan. Dan dia ada di mobil. Dia mau repost nih. Itu. Kelihatan kamu. Bukan kelihatan, dianya tuh kayak nunjukin. Ini kok aku repost nggak bisa ya guys? Kan otomatis nyetir tuh gini ya dok. Aku kan posisi di tengah belakang. Kalau HP-nya dia di sini kan nggak mungkin aku ngelihat. HP-nya tuh digeser ke sini. Guys, ini aku repost kok nggak bisa ya? Oh, padahal ada riwayat chatan I love you. Makanya itu apa mungkin karena memang ya mungkin waktunya aja gimana ya dok? Gimana? Dan kamu rebut, kamu ngelihat. Iya sih kalau kayak gini love you more sayang. Ini cowok ya? Aduh, berapa kali sih harus bilang? Terus apa lagi chattingannya? Yang bukti. Tapi ini cepet banget. Nggak apa-apa. Aku speednya bagus kok. Ini jangan disebutin namanya ya. Iya, nggak sebut nama, tenang aja, bisa ku bip semuanya kok. Sebentar. Belum, itu ntar aku geser. Itu aku udah kayak tremor gitu tanganku. Ini WhatsApp dia sama cowok. Nah, ini dia bayarin di hotelnya itu. Oh iya, pesan hotel ya. Sayang gitu nanti ntar. Iya, kamu mau nunggu aku atau duluan ke sana? Janjian ini ya berarti ya. Benar, ini padahal aku posisi ini sama aku dok. Di bawah itu aku lagi briefing karyawan. Oh, dia ngepap kamu. Iya, itu aku lagi briefing sama karyawan. Nah, awalnya ini tuh, dari awal aja. Tuh, sebelum kejadian dia janjian check-in di hotel, dia tuh udah ketemuan dok. Oh, oke. Itu tuh, dibaca aja. Nah, ntar ada kok dia panggil-panggil sayang, kangen gitu juga. Nah, ini mulai perhatian nih. Tuh. Nanyain soal sakit, bobo lagi aja. Terus nah, ini mulai bawahnya ini ntar dia ngajakin ketemu tuh. Nah, ini nih tuh. Oh, miss you too, kangen. Gitu. Kangen, miss you too. Jadi ke Surabaya kapan kamu? Besok mau ikut? Ada agenda? Aduh, baru di sini loh. Ini kebukanya. Nonton yuk. Sekarang aku masih sama keluarga nih. Nah, itu juga sama bisa aku dong. Ketemu dong. Ada lagi tadi itu sayang kayak gitu punya kasih enak. Kesini enak loh. Kesini enak itu maksudnya tuh yang dia ngepap hotel salah satu di Kediri gitu. Kemana kita sayang? Nggak ada. Kemana ya? Kesini enak loh. Maksudnya lol itu ngakak. Iya, LOL itu loh. Enak. Oh, dia mancing dulu. Kayak ngetes drive dulu, bisa nggak gitu ya. Kesini enak lol kayak gitu punya. Ketawa-ketawa kayak gitu. Kesini enak ya. Maksudnya bercandaan. Kalau dia marah kan gue cuma bercanda kali. Oh kayak gitu iya, ya. kayak gitu tuh biasanya tuh. Oh, biasanya gitu. Iya, misalnya kayak gini ya. Misalnya ini logikanya aja ya. Misalnya aku naksir dengan kamu nih. Pengen ngajakin kamu, bisa nggak dia dipakai kayak gitu punya. Misal nih ya. Main yuk ke apartemen aku yuk. Lagi sendirian nih kayak gitu punya. Terus belakangnya kayak gitu punya. Kan? Terus kan lihat respon kamu. Emang ngapain ke sana kayak gitu punya? Enggak kok, aku cuma bercandain doang kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu serius, ya udah. Kayak gitu. Coba-coba itu responnya gimana? Iseng-iseng berhadiah. Tapi aku takut, agak ngeri kayak gitu ya. Mau coba ini, dia pula yang nanya mau coba ini gitu. Tapi aku takut mau coba ini kasih hotel yang lain. Sama-sama 1 juta mending ini. Nah, itu akhirnya udah transfer tuh, udah transaksi, udah mau berangkat. Akhirnya mereka booking hotel. Nah, padahal itu posisi dia sama aku loh dok. Dia sama kamu, ini kamu ya? Bukan, ini aku lagi briefing karyawan. Oh, oke. Tapi ada aku dia juga. Pap ya. Nah, waktu kejadian malam ini tuh, kenapa aku sampai kok insting istri itu biasanya kan luar biasa ya. Iya. Hati-hati ya. Kalau istri sudah curiga berarti. Makasih sudah mengingatkan. Nah kayak gitu. Jadi itu pas waktu malam kan briefing sama aku juga sama karyawan kan. Terus waktu itu dia tuh kayak gini alasannya. Aku pulang dulu ya. Ntar kalian aku susul, ini aku kebelet dia mau PUP. Aku mau pulang dulu kayak gitu. Ntar aku susul kamu ke sini. Terus soalnya Melisa juga udah capek. Dia alasannya padahal aku juga nggak capek kali. Terus ya udah, ini kita
balik pulang, terus dia alasannya ke aku itu mau keluar lagi, mau briefing karyawan lagi. Tapi ternyata kan dia mau janjian ini dong. Berarti beneran dia menghilang pada waktu itu? Belum sampai berangkat ini, udah aku gap. Oh, sudah ke gap. Iya. By the way, ini siapa sih nama ini? Itu Yang saksi nikah kamu? bukan, ini Yang beda lain orang lagi? lagi ini. Dia tuh sukanya sama yang ini gini-gini. Itu bukan orang lain lagi jadi? Jadi banyak Ini orang lain lagi. Ini kayaknya sekarang tinggal di Jakarta juga deh. Halo, ketemu boleh nggak? Yang mana? Yang ini yang ngechattingan. Yang chattingan tadi. Aduh, nggak ada sinyal. Ini siapa ini? Yang tadi Yang ini? ya. Oh, jadi ini bukan dengan satu cowok, ada banyak cowok. Ada beberapa yang aku lihat dari chattingannya ya dok. Oke. Dan salah satunya adalah saksi nikahnya kamu. Yang terakhir itu kenapa aku sampai kayak meledak itu karena ya kok orang terdekat. Itu karena aku temenan. Kita setiap hari tuh ya kayak gitu dok, alur kita itu. Kita ketemu setiap hari, nongki, kayak gitu dengan orang yang sama ini di mobil itu. Makanya aku kan sampai, berarti selama ini kita nikah drama dong. Kenapa aku bisa berpikiran seperti itu? Karena kan setiap pagi dok, dia itu ke sana, ke rumahnya si laki-laki yang nyetir ini. Ke rumahnya si laki-laki yang dokter baca chatnya tadi loh. Oke. Karena dia punya anak angkat. Oh. Di situ anak ini udah dianggap kayak anaknya. Ini yang tadi, yang chatan tadi itu yang dokter itu ya? Kalau yang chat tadi ya, kalau yang video ngajak check in ini beda orang. Oke. Yang mana yang dokter tadi? Yang video tadi? Yang video WA yang kamu tunjukin ke saya tadi yang dokter tadi? Bukan. Kalau yang video WA tadi ini. Video WA tadi ini. Kalau yang mana yang dokter? Yang chattingannya aku di mobil itu yang ini. Yang ini. Oh, yang ini. Ini dokter. Kebetulan nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Iya. Iya kan? Iya. Yang Jadi apa? Saksi nikah kamu. Ya. Oh, ini yang jadi saksi nikah kamu yang nyupirin yang kemarin tadi tunjukin. Berarti Ya. ini ada dua laki-laki nih yang sudah yang paling nggak sudah ketahuan lah ya. ada sebenarnya lagi. Ada lagi. Kamu sudah periksa kesehatan belum? Sudah. Tapi katanya suruh cek lagi nanti. Yang ada juga yang sampai, tapi jangan ada suaranya ya. Iya, Ini iya, ya, ini tuh sampai nangis di sini. Aku boleh nggak lihat? Itu ya. Tapi jangan ada suaranya ya. Nggak apa-apa. Itu dia kayak kecewa nggak jadi ditemuin. Itu malah awal-awal aku tahu. Cowok ini nangis terus kirim video ke suamimu. Karena kan itu kan kejadiannya setelah dia pulang umroh itu kan dok. Oh. Terus dia tuh nggak jadi ditemuin, terus dia nangis gitu loh. Maksudnya kalau teman nggak jadi ditemuin ngapain sih kayak gitu? Kok alay banget maksudnya? Ini nangis tuh sampai keluar air mata loh, sampai kayak sedih banget kayak gitu. Merinding gue. Berarti ini pakai hati semua ya. Cowok kamu, suamimu player ya? Nggak tahu juga sih. Tapi bisa baik dengan kamu. Lembut, baik. Awal-awal pacaran bisa banget. Mungkin itu karena pembuktian dia juga kali. Kalau setelah menikah itu aku sampai heran. Kan maksudnya kalau udah setelah menikah itu berarti kan aku adalah haknya dia sepenuhnya. Seperti itu kan, mau ngapain aja kan halal gitu ya. Dok kan. Lah kenapa malah apa? Malah kayak aku pegang aja tuh sebenarnya risih kayak gitu. Oh ya? Sering aku ditolakin. Aku malu sebenarnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini kan bisa jadi contoh dan ini juga ya pelajaran bagi orang. Kamu yang pegang, dia yang lari kayak gitu ya. Iya, terus dia pengen bikin kamar sendiri. Ini masih hitungan hari loh dia bilang kayak gitu. Aku loh kok nikah jadi kayak gini. Makanya aku tuh kayak sempet di pikiran aku tuh Allah Pak lihat. Misal aku lihat Instagram suami istri lagi mesra di Instagram gitu. Allah ini pasti fake. Aku bilang kayak gitu karena kok di keluarga aku nggak kayak gini. Iya, jadi kayak cuman formalitas aku ya istri dia udah. Oke, aku pengen tanya dulu.
Berarti pertama kali kamu berhubungan itu adalah pada saat malam pertama? Iya. Enggak juga. Boleh nggak cerita? Kayak gimana sih Ntar pertama dihujat kali? aku. Nggak apa-apa, zaman sekarang. Kayak gimana sih cara pertama kali kamu sempat berhubungan dengan dia itu? Boleh nggak kamu cerita? Gimana guys? Pas Ya, atau pas ini deh, kan itu kan saat deg-degannya atau Jadi pas malam pertama itu kayak dia udah kan kita setelah resepsi pernikahan tuh jam 11:30 malam ya dok, terus itu balik ke hotel, terus dia tuh kayak cuek gitu udah di situ. Mungkin aku mikir pasti kecapean atau apa kayak gitu kan, terus di situ aku pegang-pegang gitu ya udah kayak risih, terus aduh capek aku kayak gitu, bahasa Jawa nih ke waktu itu kesel lo kayak gitu, dia bilang kayak gitu. Terus yaudah wes aku tidur, terus tahu-tahu tuh lampu mati semua. Oke. Aku sampai kaget loh, kenapa kok mati lampu, aku bilang kayak gitu. Terus ya dia ngajaknya itu harus gelap total sampai aku tuh kayak gini-gini, nggak ada cahaya satupun, tuh baru bisa dia. Oh ya? Jadi nggak ada lampu sama sekali, kamu aja nggak bisa ngelihat dia kayak gitu ya? Iya nggak bisa, jadi aku nggak tahu Yang dimasukin apa? Itu dia bukan? ya dialah. Bukan. Bukan ya? Aku tuh jadi pikir, Apa? jangan-jangan yang dimasukin bukan punya dia. Enggak, emang punya dia. Tahu dari mana kamu? Kan di badannya dia dong. Apa? Kalau yang dimasukin itu, sorry ya, dildo atau apa? Enggak. Kayak gimana cara enggak kamu taunya, coba? Enggak pakai alat-alat gitu. Tapi emang enggak maksimal. Oh, enggak maksimal. Nah, kalau Tapi enggak itu maksimal beda. Kalau benda kan memang Iya. keras kan, Tapi gitu itu kan emang aku dia bilangnya itu capek gitu. Oh, capek. Enggak keras banget gitu ya? Sumpah ini aku sedih, antara sedih dan anjir. Astagfirullah. Dokter ekspresinya gitu banget soalnya. Gue harus ekspresi kayak gimana nih. Tapi pernah nggak selama main kayak gitu, pernah kayak kerasnya maksimal gitu? Tiba-tiba di tengah jalan kadang udah tidur gitu. Kebanyakan kayak gitu. Dan kamu merasa ya mungkin itu Dia capek. maklum lah ya, karena kan belum pernah nikah juga kan, masih belum tahu kan Terus kehidupan nikah. di situ itu yang kayak kan aku sering ngajakin juga tuh ditolak sering. Nah setelah pernikahan beberapa bulan itu aku sempat ngefeknya di ini sih dok, di diri aku sendiri. Aku jadi nggak percaya diri, terus aku menyalahkan diri sendiri. Maksudnya aku kok kayak gini ya, masa suamiku aja sampai nggak mau sama aku. Maksudnya ada pikiran-pikiran seperti ini di aku dong. Jadi aku kayak untuk seks itu aku jadi kayak menghilangkan. Aku berusaha, aku nggak usah kayak gitu, nggak apa-apa gitu loh. Oke. Karena aku jadi insecure. Dan Karena kamu nggak ngerasain kenikmatannya juga, Iya, dan dan- nggak tahu enaknya juga. maksudnya terus kayak itu loh, aku kayak merasa rendah banget. Aku kayak masa aku minta gini, mohon terus aduh gitu. Terus itu pernah aku juga kayak, aku kan udah pakai baju baju kayak Seksi lah ya. gitu. Terus aku foto, terus aku kirim ke dia. Terus jawabannya dia itu bikin Apa jawaban dia? menjijikkan katanya. Dia bilang kayak gitu. Sebenarnya Kamu ambil foto cowok, kamu screenshot, kamu kirim ke dia, ganteng katanya. jadi lebih ke hal-hal yang kayak gitu sih, maksudnya tuh yang paling menyakitkan. Terus jangan sampai lah, maksudnya di luar sana tuh ada yang seperti aku lagi gini loh dok. Maksudnya ini tuh bener-bener menyiksa batin. Sakitnya tuh sakit banget. Iya, sudah relain perasaan iya, malu iya. Terus saingannya tuh sulit digapai. Aku mana ada dok, aku mana bisa aku nyaingin. Harus operasi, bikin kotak-kotak di sini.
1 minggu berapa kali sih? Kayak biasanya yang berarti Nggak gitu kita konsepnya. Karena dia itu pengen banget punya anak kan dok. Jadi dia ambil itu kalau misal aku pengen tuh nggak boleh loh sekarang nggak masa subur kayak gitu alasannya. dia kejar masa subur kamu aja. Berarti cuma pengen membuktikan bahwa dia itu di mata orang lain normal nih. Nggak gitu tahu ya kalau pikiran dia seperti itu pada akhirnya nggak tahu. Tapi berarti kalau dalam 1 minggu itu belum tentu ada 1 kali berhubungan. Ada kan waktu oh iya kalau yang minggu awal mungkin kayak 3 hari sekali gitu. 3 hari Tapi kalau udah nggak masa subur ya nggak. Oh enggak? Iya nggak, katanya nanti itu bisa ngerusak yang awal-awal gitu. Oke. Jadi yang gencarnya itu mungkin 3 hari sekali itu pas di masa subur masa aja. subur. Sisanya enggak. Berarti kalau main tuh di tengah-tengah aja. Tengah bulan aja. Iya, jadi kayak kalau aku minta. Tapi ini kejadian ini setelah 2 bulan setelah aku mengetahui chat-chat dia kayak gini sering ke teman-temannya itu. Kalau awal 1 bulan pertama, 2 bulan pertama tuh masih dia mungkin kayak masih menunjukkan kalau yang orang luar ngomongin tentang aku tuh salah. Tapi aku juga ngerasain dong dok sebagai istri dia, maksudnya kan dia tulus apa enggak melakukan itu karena terpaksa atau enggak kan ngerasain. Dan bener-bener terasa kayak dia terpaksa, kayak aku dipaksa sama teman aku itu. Ya mana bisa aku cium dia. Oke. Kayak gitu. Itu baru menjijikkan. Tapi menjijikkan level dia kan agak berbeda ya. Ya makanya kayak itu loh yang aku kayak inget tuh masih sebel banget kok. Aku sampai kayak sebenarnya di diri aku tuh kenapa aku kok dia nggak mau, terus tak pegang juga kayak jijik, risih. Bukan kamu yang bermasalah. Perasaan. Dia yang bermasalah. Ya perasaan misalnya aku kalau naik motor di jalan gitu lihat cowok lihat aku tuh mesti kayak cewek-cewek kayak sweet gitu. Kok ini suamiku sendiri tuh malah kayak nggak tertarik gitu sama aku. Oke. Tapi sebelumnya kamu sudah pernah dengar juga bahwa dia kayak ada penyimpangan. Kalau denger secara langsung kayak ngobrol gini, Mel gini enggak. Tapi kayak akun-akun fake yang mungkin mengenal dia dan mungkin teman circle atau apa nggak tahu itu pernah ada. Tapi kamu nggak begitu notice lah ya? Ya enggak lah Dok, kan karena waktu awal-awal itu dia juga bucin banget sama aku. Jadi ketahuannya ini pas kapan ini? Yang benar-benar ketahuan? Dia pulang umroh itu 2 bulan lah. 2 bulan dari sekarang? 2 bulan setelah menikah. 2 bulan setelah menikah. Tapi kamu masih sempat melanjutkan hubungan ini? Sempat, tapi kan aku nggak ada bukti yang benar-benar dia berhubungan ke gap gitu kan nggak. Jadi kayak cuma sekedar chat gini, dan awalnya kan itu aku udah konfirmasi ke dia juga. Ya wajar lah aku chat kayak gitu, nggak ada maksud apa-apa, cuma bercanda doang. Aku udah biasa kayak chat-chat kayak gitu. Dia bilang itu. Lah itu kenapa kok dia sampai nangis-nangis? Ini kan awal aku bahas yang nangis-nangisin tadi. Itu ceritanya gini terus dia kayak bilang kalau yang ngejar-ngejar tuh sana. Terus loh maksudnya apa? Kamu emang kayak gitu? Terus dia tetap nggak mengakui kalau dia seperti itu, dan dia kayak malah demi Allah demi ibuku gitu. Janji-janjinya gitu terus. Sampai yang udah ada bukti dia ke hotel ini, tahu nggak alasannya dia ke hotel ngapain Dok? Ngapain? Aku di hotel cuma rebahan doang nonton TV. Terus ngapain lo ke hotel, di rumah juga bisa. Aku tuh maksudnya tuh kayak, alasan dia tuh konyol banget sampai aku dibodohi segitunya gitu loh. Oke. Mau rebahan doang. Itu padahal hotelnya tuh deket rumah lo. Serius. Jadi yang meledaknya ini, apa yang buat kamu meledak sampai kamu akhirnya berpikir untuk meninggalkan dia? Meledaknya karena ya pas di mobil ini aku tahu chat tadi kan yang tadi, terus aku kan langsung di situ aku langsung tanya, loh maksudnya apa? Aku kan bilang kayak gitu, karena di pikiran aku kan yang kemarin-kemarin dia riwayatnya udah Gak seperti benar. itu. Iya. Terus waktu di mobil ini aku tanya lagi, kalian ada apa? Diem tuh, semua diem. Terus HP aku baca dari atas, ya itu ya perhatian ini itu. Tapi aku nggak. Tapi itu aku herannya kok aku sempetnya ini loh ngefoto itu, padahal tanganku tuh bener-bener kayak tremor udahan. Aku nggak nyangka Dok, maksudnya terus itu aku foto, terus HP ku aku taruh tas, terus ini aku baca. Nah di situ langsung si
suamiku ini ngerebut HP, ini terjadilah kayak rebut-rebutan HP itu, terus posisi ya udah aku mau turun sini aja, wes aku nggak mau peduli tentang kalian apa-apa, wes aku mau pulang, aku bilang kayak gitu. Terus ketika aku mau straight gini, badanku ditarik-tarik sampai sweaterku tuh robek di sini dan ada kayak cakaran gitu. Karena aku nggak menyadari Dok, dia ngapain aja di mobil itu karena kayak rebutan gitu ya. Jadi aku tuh udah kayak ditarik-tarik tanganku sini. Ini kemarin hasil visumnya juga ada kayak bengkak gitu di sini. Terus bayangin tanganku sekecil ini ya Dok pegang HP. Terus ini dicengkeram kayak gini kan sakit banget yang ininya kan. Terus nah itu nggak berhenti dari situ. Aku kan di situ nuangis toh. Kamu kok tega toh Mas sama aku kayak gitu. Aku tuh nggak bisa kasar ke dia. Bereaksi yang kayak kasar gitu nggak bisa. Aku jadi kayak aku tanyain lemah lembut gitu, kamu kok bisa loh Mas kayak gini. Apa respon dia? Malah dia tuh marahin aku karena ini tuh privacy, kamu nggak boleh lihat HP-nya orang kayak gitu. Malah nyalain aku Dok. Terus itu langsung rambutku sebelah sini dijambak, ditarik gitu. Itu posisi kan karena aku kan pusing banget di dalam mobil, aku lepas jilbabnya cuman aku giniin gitu, nggak aku pakai gini. Kerudungnya gitu. Cuman aku giniin doang. Kan aku sambil nyantai gitu loh dan posisi waktu itu kan udah di dada ini nggak tahu lepas. Terus ini pas rambut aku yang sebelah sini dijambak sekuat-kuatnya sampai aku tuh tersungkur di ininya dia. Jadi posisi aku duduk gini dijambak sampai aku kayak tersungkur di ininya. Dan emang bener itu langsung aku visumin kan. Aku laporin ke Polres, terus ada hasil visumnya udah keluar. Benjolan 8 cm di sini. Ya memang kalau lukanya itu ringan, maksudnya nggak aku yang dituonjokin ini itu nggak, cuman kan gini loh Dok, kan posisi aku mengetahui kamu itu chatnya kayak gini, kenapa nggak malah jelasin ada kayak kamu salah paham ini itu, enggak. Dan pas waktu di mobil aku teriak-teriak tolong, ini tuh diam semua sebelah aku depan ini. Tahu nggak sih Dok responnya yang nyetir ini tuh gimana waktu itu? Apa? Udahlah B gitu. Panggilan mereka berdua kan kayak gitu. B gitu panggilannya. Dan itu aku menyadarinya tuh baru-baru ini. Oh, loh. Ya apa sih? Kok aku bego ya? Maksudnya kan mereka emang udah kelihatan seharusnya kalau aku mata aku terbuka itu seharusnya kan aku menyadari kalau dia itu ada panggilan B itu. Baby. Nggak tahu B gitu B kayak gitu. Udahlah B. Panggilan sayang tahu. B itu ada banyak kalau di pacaran. Bisa baby, bisa abi, bisa sayang. Nah itu jadi kayak udahlah B kayak gitu. Aduh. Baru connect semua ya. Terus ada jadi kayak sekarang tuh. Kayak aku cocok-cocokin lagi. Oh mereka ternyata punya gantungan kunci couple, terus mobil dia interiornya sama, terus mereka pernah kayak foto-foto gitu di studio yang pakai baju sama. Terus dia ada anak pengasuh, ada anak pengasuh. Dia ngadopsi anak itu dan dia baiknya banget sama itu. Sampai itu aku kan posisi lagi sakit ya Dok. Aku posisi lagi sakit, tak suruh nemenin aku. Dia malah marah-marah, malah dia bikin story kayak gini. Ini yang anaknya itu. Kangen ini anak, tidak ada satupun orang yang bisa membatasiku sama dia, siapapun. Jadi kayak apa ya? Anaknya cowok juga, anak angkatnya. Iya. Duar meledak. Iya. Laporin polisi. Langsung. Kapan? Itu kan, waktu itu tuh aku jadi gini Dok. Kalau yang dia maksud di dalam itu mungkin dia berusaha ngerebut HP. Kan pembelaan dia nggak berniat nge-DRT aku, tapi dia mau mau nolongin aku karena aku mau loncat mobil kata dia. Nggak ada di situ yang mau loncat-loncat. Orang aku masih ngegeser di sini, aku pulang aja. Bang geser gini, terus dia udah narik-narik aku. Nah, posisi pas mobil berhenti, itu tuh kan dia turun duluan kan. Aku kan pasti di tengah. Ketika aku mau turun, pintu mobil itu mau digenjetin kakiku Dok.
Sampai diginiin gitu. Terus aku kan di situ nggak tahu aku punya kekuatan super dari mana. Aku bisa loh dorong dia, Dok. Dia padahal gede loh badannya, tak dorong dia sampai ke belakang gitu. Aku lari, ngibrit. Lari, aku terus masuk parkiran, ternyata itu basement hotel. Aku sampai tukang satpamnya tuh, ya apa iki, sampai rambutku tuh udah kayak singa. Aku nggak mikir. Karena jambak-jambakan. Nggak mikir ini. Terus aku di situ aku sembunyi. Terus orang pertama kali yang aku hubungin itu temanku yang aku ajak ini. Oke. Itu aku sempet videoin. Kan dia soalnya aku telepon nggak diangkat, Dok. Temanku ini. Terus aku kan bingung. Terus aku video tolongin aku gitu. Oke. Ya itu keadaannya, aduh kayak di sinetron aku lari. Terus setelah itu temanku tanya, terus kamu maunya apa gitu. Terus aku baru berani cerita semuanya. Oke. Dan nggak ada yang kaget. Tahu semua ternyata teman-temanku. Nggak ada yang kaget? Iya. Ternyata cuma kamu yang kagak tahu. Ada. Berarti cuma kamu doang yang nggak tahu. Makanya itu, Dok. Aku tuh kayak Terus lagi itu kan aku posting tentang aku gugat cerai suamiku. Oke, lalu kamu Di gugat Instagram, cerai ya. Dan kamu juga laporin dia polisi. Iya. Itu juga di situ aku nggak mau ngangkat yang alasan ini itu ya udah aku cerai sama dia udah. Tapi tau nggak respon orang tuh di feed aku, komen-komennya ya mengarah ke situ semua. Apa? Ya ternyata udah ketahuan gini-gini. Jadi sebenarnya banyak yang tahu. Makanya. Cuma kamu doang yang kagak tahu. Makanya jadi aku kan di sini tuh kayak merasa tertipu banget. Terus kok aku dimainin sampai seperti ini. Terus aku yang bucin sama suamiku. Terus aku bikinin konten gini setiap hari. Terus orang-orang pasti menertawakan dong. Nah itu jadi pertanyaanku. Malu dong? Ya iyalah. Kalau aku malu banget pasti. Makanya aku tanya ke dokter tadi, gimana respon dokter tuh, kata orang kan di sini tuh, aduh dia aji mumpung ini pengen viral, terus dia buka-buka aib suami kayak gitu. Mungkin pertanyaanku kayak gini ya, sebelum aku ngejawab itu ya, pertanyaanku kayak gini ya, kamu malu kan pasti kan? Aku rasa ya sejujurnya yang senaturalnya pasti malu. Kalau aku pun di posisi kamu tuh aku pasti malu banget. Cuma kan ada dua opsi di sini. Yang pertama, diem aja, nutupin aib ini, tetap bercerai. Kecuali kamu pengen tetap lanjutin. Kalau menurutku melanjutkan nggak mungkin lah ya. Tetap bercerai, tapi ya diem aja, ditelan aibnya aja dan melanjutkan hidup. Atau yang kedua, kamu bongkar kan? Kenapa sampai aku bongkar? Kenapa? Itu jadi gini, Dok, prosesnya tuh lama banget loh. Ini udah ada 1 bulan loh baru ini ke up. Jadi awalnya aku kan diem, aku nggak berani keluar rumah karena malu tadi. Nggak berani aku beli apa gitu di warung-warung tetanggaku, malu banget aku. Terus di mana-mana aku malu karena di desa itu kan cepet banget nyebar ya, Dok ya. Karena kan orang nggak secuek di kota mungkin ya. Jadi aku nggak berani keluar, orang tua aku juga. Terus di situ aku cuman di kamar, ini terpuruk banget aku tuh sama temanku dimotivasi. Kamu kok jangan malah lemah, sana lo malah bangga-bangga. Sana tuh nggak ada reaksi apapun. Masih kerja, masih sering nongki, keluar bareng. Udah kayak ya biasa aja kayak gitu. Terus 3 minggu setelah aku gugat itu, kok ada omongan di luar itu, Melisa di KDRT karena dia selingkuh. Justru malah berbalik ke kamu. Iya. Terus muncul kayak fitnah-fitnahan ke aku, nyerang ke aku kayak gitu. Jadi lebih bagus kamu buka aja semuanya. Ya udah biar semuanya itu kelihatan jelas. Ya udah aku buka aja. Aku tos. Aku setuju. Meskipun sekarang resikonya ya kayak gini, sebagian membuli. Tapi alhamdulillah sebagian itu juga kayak mensupport karena ada juga yang suaminya, dia udah terjebak gitu loh, Dok. Jadi udah ada anak dan lain-lain, dan dia juga menerima. Tapi yang beda di sini adalah suaminya itu mengaku sebelum menikah dia ngaku, aku kayak gini loh, kamu mau nggak sama aku? Oke. Gitu. Kalau aku kan beda cerita. Kamu nggak tahu dan kamu ngerasa tertipu.
Kalaupun di awal tahu aku ya. Kalau dia awalnya kasih tahu kamu, Kalau udah terlalu bucin mungkin dia mau ya mungkin kali. bisa terima ya. Bisa terima. Yang Tapi kan penting beda Mas cerita. Ke depan jangan lagi kayak gitu ya. Iya, jadi kan kalau di masa lalu tuh nggak apa-apa. Masa lalumu seburuk apapun itu oke, diterima. Ini tuh kamu masih sama aku tapi berkeliaran, coba Dok. Jadi penyakit nggak sih? Makanya kan itu yang ditakutkan juga. Dia kalau main dengan cowok itu versi cowoknya tuh versi ceweknya dia. Itu yang aku nggak memahami Dok sampai sekarang. Itu gimana sih maksudnya? Kan aku sempat viral di Twitter tuh apa ya istilahnya kayak gitu. Kan kalau misalnya cowok dengan cowok satu-satu, aku nggak tahu ya, karena kan aku Cara ngelihatnya nggak gimana? gay dan nggak bi juga ya, jadi aku nggak tahu ya. Tapi logika aku juga nggak pernah nonton juga sih. Kebetulan aku jijik juga nonton nonton ya. Kalau nonton yang cowok dengan cewek sih. Cuma kalau dari logika aku, kalau misalnya cowok main dengan cowok, pastinya dari lubang anus kan. Nggak tahu juga. Iya, sih. pasti dari lubang anus dong. Masa main pedang? Aku belum pernah nonton itu. Dari lubang anus dong. Kalau dari lubang anus kan berarti satu memasukkan, satunya lagi dimasukkan kan? Berarti satunya jadi cewek yang dimasukkan, satunya lagi yang memasukkan kan? Nah, tergantung di peran suamimu apa nih? Apakah dia memasukkan Apa ya? atau dia yang dimasukkan? Nggak tahu juga itu. Kau pernah lihat lubangnya nggak? Baik-baik saja nggak? Ada yang pakai alat biasanya tuh. Nggak tahu sih. Pakai mastur. Pakai Gara-gara setiap habis mandi tuh. Oh, iya sih. Aku nggak apa ya. Nggak apa-apa, nggak Tapi apa-apa. jorok. Nggak apa-apa. Aku tuh kalau cerita ini tuh kayak lemes gitu loh. Jadi sering juga di rumah itu, di kamar mandi itu, misal bekas dia mandi gitu kayak ada darah-darah banyak gitu. Nggak tahu apa, darah apa itu. Apa sakit? Di ya? kloset. Enggak. Dan itu kok dia nggak di kloset ya? Kalau di kloset kan hilang. Di bawah gitu. Aku perasaan loh, aku lo nggak lagi mens scan maksudnya loh. Aku mens pun ya nggak sampai kayak gitu kok. Beberapa kali, 3 kali. Ada darah-darahnya gitu. Banyak ya tuh. Kenapa itu? ngakunya Ya bisa jadi mungkin ambeien pecah kali ya. Aduh kuat banget tangannya. Ini pejuang konten potong JJ kan ya. Yang minum obat ambeien kan. Iya. Ini cukup minum obat ambeien sehari. Iya, ambeiennya pecah. Berarti jangan-jangan dia yang dimasukin. Dia sebagai ceweknya. Yang viral body. Kolonnya pecah. Aku juga dengar ada yang mereka Tapi dia nggak kuat ya, nggak tegang kayak gitu, nggak kuat. Mal. Karena mati lampu dulu dia berusaha penghayatan nggak lebih masih, dalam. mau. Ada makan obat nggak sih? Enggak. Makan obat kuat gitu? Nggak tahu. Enggak. Kamu boleh saranin minum Gatot Kaca. Oh bisa juga. Mas. Ngapain aku nyaranin? Coba dokter aja nyaranin. Gitu ya nanti ya. Ini minuman Gatot Kaca, minuman stamina laki-laki nih. Oh gitu. Jadi lebih Pas- kuat di ranjang. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Dan ini nggak pakai deg-degan. Tapi kalau ini. Ini jualan. Ini nggak pakai deg-degan. Jadi Iya, kayak iya. aman banget. BPOM dan juga halal. Dan juga, Kenapa? tapi jangan dipakai ke cowok ya. Cowok pakai ke cewek. Ya bagus. Kenapa dia nggak pinter ya? Kenapa nggak pakai ini? Biar aku nggak curiga gitu loh masnya. Iya. Tapi bisa jadi enggak juga. Kamu bukan artinya kayak gini ya, bukan artinya minum obat kuat, terus tiba-tiba kalau misalnya aku Dia ya, bisa. aku minum obat kuat ya, terus aku dikasih cowok kayak gini, nggak berdiri juga punya aku. Oh gitu. Nggak Jadi berdiri yang juga, nggak ngaruh tetap juga. butuh rangsangan, tetap butuh rangsangan. Dia juga nggak pernah kayak ngerangsang-rangsang gitu langsung gitu. Langsung aja. Cepet-cepet gitu pokoknya. Foreplay kayak gitu nggak? Dia aku cium aja risih. Foreplay juga nggak gitu ya? Enggak, jadi kayak cepet-cepet gitu loh. Langsung kayaknya. masukin Paling aja, kayak goyang-goyang ngobrol. langsung keluar kayak gitu. Ya kadang bisa. Itu pun juga lemah di tengah jalan. Kadang nggak keluar juga. Kadang nggak keluar juga. Minum Gatot Kaca. Minuman stamina penambah lagi.
Suami laki-laki. Nah, ini kalian bisa jadi mitranya juga dan kalian bisa dapat untung ini banyak banget. Ini salesnya naik banget. Apalagi mungkin setelah kejadian cerita kayak gini punya salesnya bisa tambah naik. Aduh. Bintang iklannya. Bintang iklannya Gatot Kaca. Astaga. Tapi tadinya aku tuh sempat berpikir, aku juga salah satu, bukan haters, tapi aku tuh salah satu yang meragukan juga cerita kamu. Karena kan memang aku juga nggak akan mau spill kayak bukti-bukti pembuktian aku benar gini kan. Jadi sebenarnya haters yang ngomongin kamu itu mungkin karena dia nggak tahu. Tapi setelah aku tadi lihat chatnya, kamu kasih lihat ini ya, aku jadi oke. Wajar sih. Wajar. Oh ya Kak, kalian kalau panggil teman kalian tuh gimana? Kalian berdua saling panggilnya gimana? Manggil nama. Bro atau kayak gitu? Iya. Nah itu loh yang beda. Kalau bro, Semua orang nggak kenal bro. Woi bro. Udah kenal? dia itu Nama. kayak gitu loh panggilnya ke siapa? Maksudnya ke yang aku bacain itu. Jauh gitu ya. Kalau bedanya kalau cowok dengan cewek itu bedanya ya. Kalau cewek itu kayak gandengan, pegangan, Kadang ciuman, beb. Ya enggak lah kalau cuma. Yang kalau cewek sesama cewek ya itu biasa aja. Oh, cipika-cipiki. Kalau cewek itu kayak pelukan, gandengan kayak gini tuh biasa aja, nonton bareng. Itu tuh biasa, aku sering lihat. Terus kalau ke WC minta ditemenin bareng itu biasa. Tapi kalau di cowok kan itu suatu hal yang aneh ya. Cowok itu pegangan tangan berdua tuh aneh loh. Nempel aja aneh. Kalau cewek itu kayak pegangan tangan berdua, gandengan kayak gini punya itu biasa aja. Friend, bestie kan kayak gitu. Kalau cowok tuh aneh. Panggil sayang, panggil aneh lah. Apalagi aku mau ke toilet, temenin aku ya ke toilet ya. Lu aja pergi sendiri. Foto kapelan, aneh nggak foto kapel? Tergantung. Kalau foto couple itu ya tergantung seberapa dekat juga mereka sih, seberapa dekat. Konteksnya apa dulu? Tergantung lah, kalau itu masih ada tergantungnya lah. Ya, jualan baju berdua kan bisa. Teksnya dulu. Aduh. Gantungan kunci kapel. Oh ini. Gantungan kunci couple aneh lah. Oh yang foto itu mana sih? Yang aku bertiga itu. Ada nggak? Akhirnya kamu sudah bulat mau bercerai? Bulat. Oke, nggak apa-apa lah. Pengalaman baru. Foto kiri. Oh itu. Oke, sorry ya. Oh. Gitu. Kalau kita itu sering foto itu ternyata selalu kayak gini. Nah ini aku disadarkan temanku. Loh kalian selalu kalau misalkan foto rame-rame mesti selalu jejer kayak gini loh. Dia di tengah, terus ada si anak ini, dia di sebelah sini nih aku. Oh. Ini sebenarnya kamu pengganggunya di dalam foto ini. Iya, pelapornya dia sih. Oh gitu ya. Ya udah tinggal dikerap gini aja kalau kayak gitu udah hilang. Iya. Ini loh, ini foto keluarga aku dulu. Ini loh, foto keluarga aku. Udah kan ini kan? Ini kan? Iya. Oke. Gimana tanggapan keluarga? Sedih. Awal-awal itu kan aku pulang itu jam 4 baru dari rumah sakit kan. Itu kan nggak langsung boleh pulang soalnya sama dokternya kan. Takut nanti kalau kan masih syok atau apa. Jadi itu aku pulangnya tuh jam 4 subuh, Dok. Jadi aku visumnya itu jam berapa sih kemarin ke dokternya? Malam ya? Malam, terus aku baru sampai rumah itu subuh itu. Aku sampai rumah ya, aku nangis-nangis terus syok semua ya keluargaku. Dan si mami aku sempet kayak lega juga, maksudnya akhirnya kan selama menikah itu jarang banget dia nggak mau ke rumah orang tua aku, Dok. Pokoknya setelah menikah itu tuh berubah banget, udah nggak respect sama keluargaku juga gitu. Selain ada masalah antara dia dan aku, ada masalah juga dia yang nggak baik sama keluargaku. Oke. Berarti yang dikejarnya menurut kamu, dia menikah dengan kamu adalah status. Dan dia pengen anak. Aku masih apa ya,
nggak tahu ya apa motif dia yang sebenarnya itu apa, tapi aku sempat kepikiran seperti itu juga. Oke. Tapi kamu tahu nggak bahwa di dunia ini ternyata banyak yang seperti itu? Setelah aku speak up, ini aku tahu. Awalnya nggak tahu, nggak mungkin lah masa orang kayak gitu, nggak mungkin lah kayak gitu. Karena memang aku tuh apa ya, kurang pergaulan kali ya, kan aku di kabupaten, aku ke Jakarta aja tuh karena masalah ini. Baru Tapi ada banyak yang kayak gini juga. Ada sesuatu orang yang aku kenal. karena mungkin kalau di kota itu ini. Iya sebenarnya ada yang aku kenal, sejawatku juga, terkenal malah. Juga sama, kita semuanya sudah tahu semua bahwa dia itu sukanya dengan cowok gitu kan, dan semua orang juga tahu bahwa dia itu sukanya dengan cowok. Tapi dia menikah, Kok dia ada jadi? menikah dengan cewek. Aduh, makanya aku tuh ada juga temanku yang kayak gitu terus. Tapi aku kan ya nggak ada hak lah untuk ini ke dia, biar dia tahu sendiri aja. Yang penting aku udah, ya inilah kehidupanku. Oke, trauma nggak jadi? Trauma lah. Gimana cara bedainnya? Nggak tahu radarnya aku. Mas ini juga gimana ya? Aku lihat-lihat. Anjir. Gimana sih? Kalau gue. Makanya itu aku juga gimana ya? Aku juga paling nggak banyak sih, tapi Ya mungkin ya. nggak juga sih. Tapi ada beberapa orang yang nuduhin aku juga loh. Karena kan mungkin tampilan dokter Gayanya eksentrik. apa kayak bersih gitu. Dia kan sama penampilan itu nomor 1. Oh iya. Aku nomor 1 karena aku kerjanya itu. Iya kan? Kalau aku urakan nanti katanya bukan dokter kecantikan pula. Maksudnya katanya. kalau ini aku ngomongin soal suamiku ya. Iya. Jadi dia itu penampilan nomor 1, wangi, dia skincare-nya tuh lebih mahal dari aku. Sebelum tidur pakai body lotion lengkap. Pakai krim wajah, body lotion, wangi gitu. Terus karena aku suka-suka aja dia kayak gitu, aku nggak ada pikiran mengarah ke sana, enggak. Oh lebih dia ya daripada jadi kayak kamu gitu-gitu ya? untuk Ngerawat diri ya. wajahnya aja glowing dia daripada aku. Aku nggak ada ini curiga sama sekali juga. Kamu pernah lihat handphone dia kayak gitu ada simpan foto cowok atau video cowok lagi apa gitu? Nggak pernah. Ada beberapa, Ada ya yang lebih ganjen emang suamiku. Kayak yang ini tadi lo maksudnya dia ngajak-ngajakin dulu ini. Foto katalog gitu. Foto katalog. Jadi sebelum menikah itu dia mau kayak ngupload aku, membangga-banggakan. Setelah menikah itu fotoku dihapusin. Di situ dia lebih kayak ke mengeksplor diri dia aja. Jadi udah kayak nggak bucinnya udah nggak ada. Oke. Terus sering kayak bikin, misalnya kita ke mana nih, ke luar negeri atau mana gitu ya. Waktu di hotel itu dia aja kayak bikin video yang nggak pakai baju gitu. Oh iya. Dia ngonten-ngonten gitu. Ngonten sendiri gitu. Itu kalau cowok biasanya gitu ya? Enggak. Oh berarti Udah gitu. jelas. Sudah jelas enggak. Kalau cowok. Kalau tulang lunak mungkin iya. Beb, saya turut berduka cita. Aku turut Nggak sampai bersedih. Aku turut bersedih, tapi percayalah nggak semua laki-laki seperti itu, ya. Trauma itu menjadi sesuatu hal yang pasti banget. Aku nggak bisa mencegah, nggak mungkin bisa lah menghilangkan trauma itu. Tapi percayalah nggak semua laki-laki seperti itu. Dan kesalahan bukan ada di kamu, kesalahannya ada di pihak seberang sana. Jadi jangan pernah menyalahkan diri kamu. Tetaplah jadi wanita hebat, wanita kuat. Apa yang kamu tempuh ini jalannya sudah benar. Ya. Cara terbaik untuk melawan rasa trauma adalah menghadapinya. Itu sudah bagus. Kamu tadi kasih pertanyaan ke aku, dan aku jawab pertanyaan ini di sesi paling akhir. Menurutku, apa yang kamu tempuh itu sudah bagus. Aku support 100%. Karena bagiku sendiri, ada beberapa cara untuk menghilangkan trauma. Dan salah satu cara terbaiknya adalah menghadapi trauma itu sendiri. Ya. Jadi, menceritakan, mentertawakan diri sendiri. Kita hadapin aja gitu ya. Berdamai dengan diri kita sendiri. Aku pernah cerita kayak gini. Pada suatu hari aku pernah melakukan suatu kesalahan besar. Ya, bahkan aku ceritain di YouTube berkali-kali. Bahkan ini kesalahannya besar banget. Saking besarnya, itu kayak aku tuh malu. Dan aku tuh dapat pelajaran dari situ. Ya. Mungkin beberapa orang nggak bisa memaafkan aku.
Mungkin beberapa orang nggak bisa memaafkan aku. Aku dulu tuh pernah kayak nyinyir dengan salah satu ulama besar di Indonesia lah. Pernah viral juga, tapi sudah pernah dimaafin udah lama banget, 2016 kali ya, 2016-2017. Ya, tapi kayak sekarang ya, aku tuh sering kali di Mary Riana aku pernah bahas, di konten YouTubeku juga 2-3 kali aku bahas kayak gitu punya. Dengan karyawanku, hampir selalu aku bahas. Padahal nggak penting. Kayak kamu nggak ngomong itu pun nggak ada yang tahu. Kayak aku nggak cerita ini pun kamu orang nggak ada yang tahu kayak gitu punya. Ngapain kau bahas kayak gitu? Cuma ngingetin untuk orang lain kayak gitu punya. Tapi aku malah seneng pengen bahasnya. Kenapa? Karena menurutku itu adalah pengingatku akan kesalahanku. Dan aku tidak peduli orang lain itu memaafkanku. Kalau mau bahas kayak misalnya kemarin Kartika Putri pernah bahas ini, bagi aku nggak jadi masalah. Aku terbuka. Memang aku pernah melakukan kesalahan itu kok. Dan yang paling penting adalah aku memaafkan diriku sendiri. Aku nggak peduli orang lain memaafkanku. Aku nggak peduli orang lain ngomongin apa tentang kamu. Yang penting diri kamu sendiri, aku sudah menerima, aku kemarin salah, aku kemarin hilaf, aku kemarin nggak tahu apa-apa. Dan sekarang aku memaafkan diriku sendiri, orang lain masa bodoh deh. Orang lain mau nilainya bagaimana. Dan itu cara aku menghadapi traumaku. Dan menurutku kamu sudah di jalan yang tepat. Thank you Melisa sudah datang ke sini, sudah... Aku turut berduka cita, turut sedih. Tapi hidup harus tetap berlanjut. Dan percayalah dengan aku, nggak semua laki-laki seperti itu. Dan suatu hari, trauma kamu akan hilang kalau kamu sudah mendapatkan laki-laki yang tepat. Thank you, Dok.